Halo guys, perkenalkan saya Muhammad Bagas Saputra sebagai host dalam menggali jejak sejarah. Selamat datang di podcast sejarah, tempat kita menggali peristiwa-peristiwa penting yang membentuk Indonesia. Baik, kita akan menampilkan dua narasumber hebat. Siapakah kira-kira narasumber tersebut? Namun, sebelum kita menampilkan dua narasumber hebat kita akan membahas dua tema, yaitu mengenai serangan 11 Maret dan perundingan Rum Royen. Siapakah narasumber kita? Oke, akan kita tampilkan. Oke, inilah dua narasumber hebat kita dalam mengulik sejarah. Kita akan mengulik sejarah mengenai serangan 11 Maret. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu untuk dua narasumber kita. Baik, boleh dimulai dari Akang. Perkenalkan, nama saya Galih Ginanjar Ramdhani sebagai narasumber. Nama saya Yunisa Lestari sebagai narasumber. Baik, kita mulai dari serangan umum 11 Maret terlebih dahulu. Ceritakan, baik oleh Akang maupun Teteh, mengenai latar belakang mengapa serangan ini dapat terjadi. Oke, serangan umum 1 Maret terjadi di Yogyakarta pada tahun 1949. Saat itu Belanda mengklaim karena para pemimpinnya ditangkap. Nah, Panglima merancang serangan untuk membuktikan bahwa TNI masih ada dan rakyat masih mendukung Republik. Oke, berarti serangan 11 Maret ini diklaim bahwa Republik Indonesia sudah tiada oleh Belanda. Maka dari itu dengan serangan ini membuktikan bahwa Tentara Nasional Indonesia atau masyarakat Indonesia itu masih peduli akan adanya Republik ini. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua mengenai apakah serangan itu berhasil menunjukkan bahwa Yogyakarta sempat dikuasai kembali oleh pasukan Indonesia. Benar sekali, selama 6 jam TNI menyesuaikan. Dampaknya dunia internasional melihat bahwa perjuangan Indonesia belum selesai. Wah, sangat hebat ya. Dengan adanya serangan ini, TNI sampai rela 6 jam perang untuk mengorbankan diri jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Wah, berarti pembahasan ini sangatlah menarik. Ini dapat mengacu pada perundingan Rum Royen ya. Bolehkah sama narasumber-narasumber hebat kita ini dijelaskan konteks dari perundingan Rum Royen tersebut? Dengan tekanan internasional pasca serangan umum dan keamanan dari PBB, Belanda dipaksa kembali ke meja perundingan. Diadakan di Jakarta pada April hingga Mei pada tahun 1949 antara Muhammad Rum dari pihak Indonesia dan Herman van Royen dari pihak Belanda. Dan hasilnya Belanda setuju untuk memberhentikan agresi militer dan mengembalikan pemerintahan rakyat Indonesia ke Yogyakarta. Wah, berarti ini menuju langkah ya, menuju konferensi meja bundar. Baik, betulkah? Betul, perundingan Rum Royen menjadi pintu masuk menuju pengakuan kedaulatan Indonesia secara resmi pada Desember tahun 1949. Wow, sangat menarik dari cerita 11 Maret hingga perundingan Rum Royen ini. Wah, sangat luar biasa negara Republik Indonesia dalam memperjuangkan sebuah kemerdekaannya. Dari kedua peristiwa ini kita bisa melihat daripada perjuangan Indonesia sangatlah kompleks dan strategis. Baik, sedari tadi kita sudah mendengarkan percakapan yang sangat amat lumayan panjang ya
rekan-rekan sekalian mengenai serangan 1 Maret dan perundingan Rum Royen. Nah, baik aja kita langsung saja ke kesimpulannya. Kita mulai dari serangan 1 Maret. Boleh, Teteh? Jadi kesimpulannya serangan ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia di bawah pimpinan Letkol Soeharto atas pemerintah Jenderal Sudirman dan didukung oleh pemerintah Republik Indonesia di Pangasingan. Tujuan utama serangan adalah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada dan memiliki kekuatan militer. Meskipun ibu kota Yogyakarta telah diduduki oleh Belanda. Dalam serangan ini, pasukan Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta selama sekitar 6 jam sebelum mundur kembali ke luar kota. Wah, sangat menarik. Kisah dari serangan 1 Maret ini merupakan bagian sejarah ya, yang mana Indonesia menunjukkan kepada dunia, menunjukkan eksistensi bahwasanya Indonesia masih ada dan Indonesia dapat melawan apapun itu serangan dari asing. Nah, kita lanjut ke kesimpulan dari perundingan Royen. Boleh, Akang, langsung saja. Untuk kesimpulannya, perundingan ini yang Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Herman van Royen menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Yang pertama, Indonesia setuju menghentikan perang gerilya, dan yang kedua, pasukan Indonesia kembali ke Yogyakarta, dan yang terakhir, Belanda setuju mengembalikan pemerintahan rakyat Indonesia ke Yogyakarta. Wah, sangat menarik. Ini dua-duanya sangat bersejarah dan perlu kita lestarikan dan perlu kita ketahui karena sejarah merupakan bagian penting dari sebuah kehidupan. Nah, dari serangan 1 Maret terus kita ke perundingan Royen ya, banyak sekali banyak sekali sejarah untuk kita pelajari. Tentunya yang bermanfaat bagi nilai kehidupan. Tadi perundingan Royen itu mengatakan bahwasannya banyak sekali kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. Mungkin itu dari podcast kita. Bila mana ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti, boleh langsung saja tanyakan kepada kami. Baik, mungkin kita tutup saja untuk podcast ini. Mohon maaf bila mana ada bahasa yang kurang berkenan di pemirsa sekalian. Maaf. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.